sampai ayatnya yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedeus yang juga menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita mau belajar, kita melihat ya dari kisah ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ada 4 orang ya ketika dalam peristiwa yang kita baca ini kemudian menjadi pengikut Yesus, yaitu Simon sendiri, Simon Petrus, Andreas saudaranya, lalu ada Yohanes dan juga Yakobus yang merupakan anak-anak Zebedeus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah tentang ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini ada dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu artinya ada dalam Injil Matius, ya di Matius pasal 4, kemudian Injil Markus di dalam Markus pasal 1, dan juga di Injil Lukas, yaitu yang kita baca tadi, di Lukas 5, ayat 1-11. Nah, kalau di dua Injil lain, di dalam Matius dan Markus dikatakan begini, Yesus sebagai guru berjalan-jalan untuk mencari murid. Dia berjalan dari satu daerah ke daerah lain dan dia tiba di danau Genesaret atau Galilea ini. Nah, ini adalah sebuah kisah yang menarik. Karena bagi orang yang tahu tentang tradisi Yahudi, tidak ada ceritanya
guru berjalan keliling mencari murid. Dalam kehidupan keyahudian yang ada adalah murid yang selalu mencari guru. Nah, ini sesuatu yang unik ya, yang kita baca mungkin sepintas lalu. Tapi ini mempunyai makna yang sangat dalam. Rabi-rabi Yahudi itu nggak pernah mencari murid. Orang-orang yang datang kepada mereka dan menggabungkan diri, join untuk menjadi murid. Namun Yesus tidak demikian. Dia sendiri yang berkeliling mencari murid. Dan ini ada maknanya bahwa itulah pola kerja ilahi, pola kerja Allah. Bahwa Allah yang mengambil inisiatif selalu untuk datang dan mengasihi manusia. Allah yang mengambil inisiatif untuk datang mendekat kepada manusia. Ini sebuah makna yang mendalam di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu, Lukas menceritakan kisah tentang menjadi penjala manusia ini agak lebih unik. Dia lebih panjang kisahnya dibandingkan Matius dan Markus. Kalau di dua Injil itu cuma 4 ayat, tapi dia 11 ayat. Lukas, dia tidak memotret, dia tidak merekam apa perkataan dan pengajaran Yesus kepada orang banyak. Kan tadi kita lihat, Yesus pada saat itu sampai di Danau Genesaret, dia lihat ada 2 perahu, Yesus naik di satu perahu, yaitu perahunya Simon Petrus, dan kemudian Yesus bilang, Petrus, kasih ke tengah sedikit. Dan dari situ Yesus mulai mengajar. Lukas tidak mengisahkan tentang apa yang Yesus ajarkan. Tetapi Lukas membuat sebuah fokus pada interaksi antara Yesus dan Simon Petrus. Itu lebih khusus ke situ. Ya, sehingga itu yang diceritakan lebih detail. Maka saya mau ajak kita belajar dari interaksi ini. Hal yang luar biasa akan kita jumpai. Yang pertama, boleh saya minta tolong ditampilkan ayat 8. Nah, Bapak Ibu, kita tahu tadi dalam kisah ini bahwa setelah Petrus dan rekan-rekannya Yohanes, Yakobus, mereka semalaman cari ikan nggak dapat, mereka sudah mulai pulang pagi-pagi, dan kemudian Yesus menumpang di perahunya Simon Petrus. Nah, lalu setelah Yesus selesai mengajar, Yesus bilang sama Simon, Simon, kasih ke tengah sedikit lagi yang lebih dalam, lempar nanti jalamu di sana. Dan Simon bilang, Guru. Nah, Bapak Ibu nanti lihat di sini ada perbedaan. Pertama dia bilang, Guru di ayat 5. Ya, ayat 5 dulu, sorry. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan gak menangkap apa-apa. Kami yang nelayan. You hanya tukang kayu. Bapak Ibu harus ingat, Yesus apa? Tukang kayu. Yang fisherman, yang nelayan siapa? Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Dan mereka sudah tahu kalau udah dari malam sampai pagi, ya kasihan, satu nike pun gak dapat. Kalau orang Manado tahu nike kan, orang-orang kalau kita taunya teri Medan. Satu ikan teri pun gak dapat, ikan kecil pun gak dapat, satu pun. Malam sampai pagi. Tapi dia bilang, karena engkau yang suruh, Petrus sudah mulai dengar apa yang Yesus ajarkan berarti. Dan ini bukan perjumpaan pertama antara Petrus dan Yesus. Ya, tapi ketika dia bilang, karena engkau yang menyuruh, oke lah, I will do it. Because you said so. Oke. Dan akhirnya, lihat Bapak Ibu ya, akhirnya dia tebarkan jala, dan pada saat dia tebarkan jala, pas dia mau tarik, dia nggak kuat untuk narik.
Ikan itu terlalu banyak. Nah, yang saya mau ajak kita belajar, ayat 8 sekarang. Ayat 8. Nah, ketika Simon lihat, kami dari malam sampai pagi, itulah waktunya untuk mencari ikan. Gak dapat, tapi ini siang-siang. Ikan itu terlalu banyak. Dan begitu dia dapat banyak, justru dia langsung tersungkur di depan Yesus. Nah, ini yang menarik. Dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku. Bapak Ibu, saya mau bayangkan dulu, ajak kita bayangkan. Bapak Ibu, kalau saya Petrus, dan saya undang misalnya diaken reksi Yesus, pada saat saya menjala, ada diaken reksi, saya tarik dapat ikan besar. Berarti saya percaya, oh diaken reksi bawa hoki. Right? Dan kalau diaken reksi bawa hoki, don't go anywhere. Just stay with me. Because if you are with me, I got a lot of fish. You got it? Ya. Yeah. Saya dapat ikan banyak. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang Petrus bilang. Tadi dia panggil Yesus apa? Guru. Sekarang dia panggil Yesus apa? Tuhan. Oke, ada perbedaan Bapak Ibu lihat. Dia bilang, Tuhan, Lord, stay away from me. Because I am a sinner. Bapak Ibu, coba kalau kita yang ngalami itu, kayak tadi saya cerita. Kalau saya tahu ada orang yang bawa hoki, saya bilang, mau berapa? Kita dapat 1 ton, mau dapat berapa? Ya kan? Supaya you always with me, so I got lucky. Benar kan? Itu kan pikiran dunia. Dan sebagai nelayan, tujuan mereka pergi untuk dapat ikan. Dan mereka mendapatkan ikan yang gak pernah mereka bayangkan mereka dapat. Tapi Petrus dia tersungkur dan dia bilang, Lord, stay away from me. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia merasa, saya tidak layak menerima ini. Saya orang berdosa. Beda sama orang sekarang kan? Biar bikin dosa, dapat berkat Tuhan, kasih lebih. Kasih lebih banyak. Dia nggak sadar bahwa ketika dia dapat berkat, sebenarnya dia tidak layak mendapat berkat itu. Setelah belajar sesuatu dari sini, lihat. Kadang-kadang, kalau kita rasa kita nggak dapat, kayaknya kecewa sama Tuhan. Tapi lihat Petrus. Justru ketika dia dapat banyak, dia bilang, saya nggak layak Tuhan, saya nggak layak. Stay away from me. Nah, kita belajar dari sini. Apa yang saya mau bilang? Bapak Ibu, berkat apapun yang kita terima dari Tuhan, sebenarnya kita orang berdosa yang nggak layak untuk menerima itu. Tapi karena kasih Tuhan, lihat, Tuhan tetap memberkati kita. Tapi ya belajar dari Petrus, mau sadar. Sehingga setiap berkat itu akan selalu membawa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah mengapa Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Seperti kita tahu, pekerjaan Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, itu adalah nelayan. Sebagai nelayan, tujuan dan harapan yang paling besar dari mereka adalah
untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya buat hidup mereka. Yang menarik adalah di saat mereka mendapatkan kelimpahan berkat yang tidak pernah mereka bayangkan sebagai nelayan. Tapi justru di momen itu, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Yang sering kita dengar, orang tunggu sakit dulu, ya, setengah mati, nggak jadi mati tapi hidup. Kan namanya udah setengah mati kan, itu mau mati gitu ya. Setengah mati, so mau mati tapi nggak jadi mati, tapi hidup. Oh Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Waktu doi banyak, misalnya berkat banyak, kadang mereka lupa dengan Tuhan. Begitu sesuatu terjadi, baru oh Tuhan, Kau tegur saya mau ikut. Tapi ini beda. Keputusan mereka mengikut Yesus justru ketika mereka mendapatkan kelimpahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sampai perahu mereka satu perahunya Simon, tadinya cuma perahunya Simon, kasih ke tengah, tebarkan jala, kasih naik. Satu perahu gak cukup, panggil lagi perahu yang lain. Yohanes sama Zebedeus, Yohanes, Yakobus anak Zebedeus punya. Sini, bantu 4 orang. 2 perahu pun sampai mau kandas, mau tenggelam. Kenapa? Penuh dengan ikan. Ingat tadi malam 1 ekor nike pun gak dapat. Ini udah penuh sama ikan. Tapi di saat momen itu, justru mereka mengambil keputusan meninggalkan ikan-ikan itu. Kalau saya mungkin gini ya, kalau Yesus bilang, Samuel, pas habis dapat tuh ikan banyak, Samuel, mari ikut aku jadikan engkau penjala manusia. Kita bilang, Tuhan Yesus, sabar nih, kita jual dulu nih ikan-ikan. Ikan ini doi. Kepeng. Loh iya betul kan? Tapi justru di saat kapal mereka mau tenggelam karena banyaknya berkat. Ketika Yesus bilang, di saat itu mereka tinggalkan. Pertanyaan besar. Mengapa? Karena bagi mereka, dengar baik Bapak Ibu. Karena bagi Petrus dan teman-temannya, yang memberi ikan ini lebih penting daripada ikannya. Sang pemberi berkat ini lebih penting daripada berkatnya. Betapa dalam hidup ini orang Kristen lebih suka mencari berkat daripada sang pemberi berkat. Itu kan? Contoh, setiap berdoa, ada muncul gak kata berkat dalam doa kita? Tuhan, ya kan? Contoh deh paling gampang, mau makan. Bayangkan ini berapa kata berkat nih. Saya ambil contoh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati makanan ini. Sehingga makanan ini menjadi berkat bagi tubuh kami. Bayang kata berkatnya udah berapa kali? Banyak kan? Ya. Dan ketika kami dikenyangkan, kami jadi saluran berkat buat orang lain. Itu berdoa makan. Setiap hari kita berdoa, yang kita mohon apa? Berkat. Tapi kita cuma cari berkat. Bukan sang pemberi berkat. Kadang-kadang sang pemberi berkat itu cuma sarana yang kita datang menghadap dia supaya kita dapat berkat. Ini tujuannya, bukan sana tujuannya.
Namanya Sang Pemberi. Lihat keputusan Simon dan kawan-kawan. Di saat berkat itu yang gak mereka bayangkan mereka dapat. Dan kemudian Yesus bilang, mari ikutlah aku. Dan mereka jalan. Ikan ini penting buat kami. Tapi Sang Pemberi ikan yang ajaib ini jauh lebih penting. Sehingga kami mengikutnya. Have you got the point? Banyak orang datang ke gereja tergantung situasi. Situasinya selalu menyangkut tentang berkat. Kita datang gereja bukan cari berkat. Kita cari Tuhan Sang Pemberi berkat. Dan jangan pernah takut. Dan Yesus bilang sama Petrus, jangan takut. Jangan takut. Aku ada. Aku bersama saat engkau mengikut aku. Yang ketiga, pesan yang terakhir. Kalau di Lukas, kalimat ini nggak muncul. Tapi di Injil Matius dan Markus, kalimat ini muncul. Yesus bilang begini, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata ikutlah aku itu artinya datanglah sesudah aku. Come ye after me. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Seorang murid itu akan mengikuti gurunya kemana saja guru itu pergi. Mereka akan tinggal bersama-sama. Mereka akan memeluk atau mengikuti apa yang menjadi ajarannya. Mereka meniru bagaimana gaya hidupnya. Dalam artian, menjadi murid berarti selalu bersama supaya menjadi sama. Dan sayangnya, ini lagi-lagi sayangnya, banyak orang Kristen hanya menjadi penggemar Kristus, bukan pengikut Kristus. Many Christians, they are just a fans of Christ, not a follower of Christ. Cuma jadi fans. Tapi kita lihat ajakan Yesus. Yesus bilang, mari ikutlah aku. Yesus mau kita jadi follower, bukan jadi penggemar. Apa perbedaan besar antara penggemar dan pengikut? Nih Bapak Ibu, penggemar itu cuma cari kenyamanan. Tapi kalau pengikut, follower itu dia komitmen, dia punya komitmen. Kalau penggemar itu cuma senang jadi konsumer, penerima berkat. Wah, berkat-Mu Tuhan, datanglah berkat-Mu Tuhan. Tapi kalau follower, pengikut, itu dia jadi kontributor, penyalur berkat. Itu beda. Oke, semoga saudara nggak terganggu ya, tinggal sedikit lagi. Kalau penggemar, fans, itu cuma nonton di tribun. Tapi kalau follower, pengikut, dia ikut ambil bagian di dalam pertandingan misal. Fans are part-time. Kalau follower, full time. Banyak orang Kristen, nggak boleh bohong, hari Minggu. This is Sunday. Jadi kalau Monday,
fans. Part-time. Belajar konsentrasi. Ya, dengar semua. Nah, kalau saudara pengikut, maka saudara akan full time. Mau Minggu, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Fans, they just follow the crowd. But followers, they follow Christ. Fans, listen to this. Fans only listen the word. But followers practice the word. Jangan cuma dengar, tapi lakukan. Makanya itu kan yang diajarkan Alkitab, bukan? Berarti Alkitab mau kita bukan hanya menjadi penggemar. Dan yang paling terakhir, penggemar itu cuma mau berkat. Tapi kalau pengikut, tadi kita baca, Yesus bilang apa? Kalau kamu mau mengikut aku, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kalau fans dia cuma cari berkat Tuhan. Tapi kalau followers, mereka rela, Tuhan aku ikut engkau. Walaupun saya harus pikul salib saya ikut. Maka ada lagu, tolong Ibu Mira, ambil nada terserah di mana aja. Kalau ketinggian nanti kita ganti nadanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Kalimat berikutnya apa aja? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini follower, ini pengikut. Maka kita belajar dari kisah ketika Petrus berjumpa dengan Yesus. Saya munculkan satu pertanyaan terakhir untuk saudara jawab. Bukan saat ini saudara jawab, tapi saudara ketika keluar dari sini saudara jawab itu dan saudara nyatakan itu kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, are you a fan or a follower of Christ? Amin. Kita menyanyi Kidung 535.